Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kedinasan.id. Pada kesempatan kali ini, kakak akan bahas mengenai jurusan IPA IPS itu bisa masuk sekolah kedinasan mana aja. Kan banyak yang tanya tuh, kalau jurusan IPA bisa mendaftar sekolah kedinasan mana aja, Kak? Kemudian kalau IPS bisa daftar sekolah kedinasan mana aja. Nah, di video ini kita akan bahas nih satu persatu. Jadi, teman-teman bisa mengakses di dikdin.pkn.go.id. Di sini ada beberapa sekolah kedinasan yang memang pendaftarannya melalui dikdin.pkn.go.id. Nah, di yang pertama ada STIN, kemudian ada STMKG, kemudian ada Polstat STIS, Poltek SSN, IPDN, Poltekip, Poltekim, PKN STAN, dan 22 sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Oke, ya, di sini ada 9 sekolah ya, 9 sekolah kedinasan. Nah, untuk Kementerian Perhubungan itu ada 22 sekolah kedinasan di bawahnya, seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu. IPDN, teman-teman bisa mengakses nih di halaman resminya di spcp.ipdn.ac.id garis miring 2022. Nah, di sini persyaratan administrasinya adalah dituliskan berijazah paling rendah sekolah menengah atas SMA atau madrasah aliyah. Artinya di sini tidak disebutkan secara rinci IPA atau IPS. Jadi IPA IPS itu bisa mendaftar ke IPDN. Oke. Ya, di sini jadi IPA IPS itu bisa mendaftar ke IPDN. Kemudian yang PKN STAN. PKN STAN ini halaman resminya ada di spmb.pknstan.ac.id. Di sini disebutkan lulusan tahun 2021 dan sebelumnya atau calon lulusan tahun 2022 semua sekolah menengah atas atau yang sederajat. Artinya SMA, MA, seperti itu. SMK itu bisa mendaftar semua teman-teman. Jadi jurusan IPA atau IPS juga bisa mendaftar ke PKN STAN. Tidak ada aturan yang membatasi jurusan IPA saja atau jurusan IPS saja, itu tidak ada di PKN STAN. Jadi PKN STAN itu bisa IPA atau IPS juga bisa mendaftar. Kemudian yang ketiga Polstat STIS. Nah, Polstat STIS ini ada di websitenya spmb.sts.ac.id. Di sini dituliskan ada di lulusan atau siswa kelas 12 SMA atau MA, peminatan MIPA atau IPS, dan SMK atau MAK, peminatan teknik komputer dan informatika. Nah, di sini berarti bisa IPA dan IPS. Ya, jadi Polstat STIS itu bisa IPA dan IPS. Oke. Kemudian yang keempat, ada Poltekip dan Poltekim. Oke, ini salah tulis mungkin ya. Yang keempat itu Poltekim. Nah, Poltekim dan Poltekip ini sama persyaratannya. Di sini hanya dituliskan pendidikan SLTA atau sederajat. Artinya IPA atau IPS itu juga bisa. Oke, Poltekip juga sama seperti yang sebelumnya. Hanya pendaftarannya bisa dilihat di catar.kemenkumham.go.id. Pendidikan SLTA, artinya IPA atau IPS juga bisa mendaftar ke Poltekip dan Poltekim. Kemudian yang keenam, ada sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Nah, di sini dituliskan ijazah SMA atau SMK atau MA. Nah, tidak ada keterangan IPA atau IPS. Jadi, jurusan IPA atau IPS itu bisa mendaftar di sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Oke, IPA IPS ini di sini bisa, kemudian di STMKG. Nah, di STMKG persyaratannya adalah lulus atau akan lulus sekolah menengah atas, SMA atau madrasah aliyah, MA atau sekolah menengah kejuruan, ya atau yang sederajat untuk semua jurusan. Oke, jadi IPA IPS bisa mendaftar di STMKG. Oke, bisa ya. Ini pendaftaran resminya ada di ptp.stmkg.ac.id. Teman-teman bisa akses sendiri untuk melihat detail dari pengumumannya. Kemudian di STIN. Di STIN ini resminya ada di ptb.stin.ac.id. Nah, persyaratannya adalah berpendidikan minimal SMA atau SMK atau MA, bukan lulusan paket C dengan ketentuan lulusan SMA atau SMK atau MA tahun 2020 dan 2021, nilai rata-rata ijazah sekian, kemudian bagi lulusan 2022. Nah, di sini juga tidak ada keterangan harus IPA atau IPS. Jadi STIN ini bisa juga IPA atau IPS. Oke. Kemudian Poltek SSN. Nah, yang agak berbeda di Poltek SSN, teman-teman. Di Poltek SSN ini, teman-teman bisa akses halaman resminya di poltekssn.ac.id/pendaftaran. Nah, di sini dituliskan SMA jurusan IPA, Madrasah Aliyah jurusan IPA, dan SMK. Artinya di sini yang bisa mendaftar hanya adalah
jurusan IPA. Nah, jurusan IPS di sini tidak dituliskan bisa mendaftar. Jadi untuk Poltek SSN ini hanya jurusan IPA yang bisa mendaftarnya. Oke, dari cukup sekian dari video kakak. Jadi bisa kita simpulkan, teman-teman bisa nanti putar-putar videonya untuk memperjelas lagi. Teman-teman bisa mendaftar apa nih di sekolah kedinasan di tahun 2023. Nah, untuk ini peraturan ini kakak ambil dari tahun 2022. Nah, bisa saja nanti di tahun 2023 itu ada perubahan. Nah, yang penting tetap ikuti setiap pengumuman yang ada atau yang keluar dari situs resmi sekolah kedinasan. Di sekolah kedinasan ini ya, ini tadi sudah kakak tuliskan juga beberapa linknya, teman-teman bisa pantau di sana untuk tahun 2023. Cukup sekian, semoga info ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.